Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Widyaningsi dengan NIM C1B021083 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Menurut Christian Grondros, perusahaan jasa adalah sesuatu kegiatan bisnis antara pelanggan jasa dan pelanggan. Umumnya, pengertian perusahaan jasa memproduksi barang yang tidak berwujud dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi perusahaan. Pengertian lainnya yaitu sebagai suatu perusahaan yang bisa menjual jasa uang, diproduksi, dan mempunyai tujuan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada jenis transaksi perusahaan, yaitu ada jenis transaksi. Yang pertama ada investasi. Jika pembuat perusahaan, komponen yang penting saat membuka usaha baru yaitu modal. Modal bisa diperoleh dari investor yang nilai investasinya juga dibutuhkan dalam jumlah besar, tetapi berbeda jika skala kecil maka investasinya bisa disesuaikan. Contohnya seperti penyedia jasa dalam pencucian motor. Dan yang kedua ada pembeli. Perusahaan jasa sangat memerlukan peralatan dan perlengkapan kerja untuk aktivitas penunjang ekonomi. Contohnya seperti perusahaan penyedia jasa cuci pakaian. Dan selanjutnya ada pendapatan. Untuk memperoleh pendapatan maksimal, perusahaan akan berusaha menyediakan jasa yang terbaik untuk konsumennya. Dan yang terakhir ada pembayaran. Jika memulai usaha tidak dibutuhkan peralatan baru, tetapi adanya komponen penting seperti pembayaran sewa listrik, internet, dan telepon. Dan yang terakhir ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Sama dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan jasa harus membuat laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Berikut adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi atau yang biasa disebut penggolongan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat ialah transaksi yang dapat mengakibatkan perusahaan, posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti, dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian dan kwitansi penjualan. Dan yang kedua ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi ke dalam jurnal berdasarkan data-data. Dan yang ketiga, ada posting buku besar. Buku besar adalah rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktivitas tertentu. Keempat, ada penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Dan ada juga penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir tahun periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah satu atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Selanjutnya ada penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Dan yang terakhir ada neraca akhir atau awal setelah penutupan.
Tahap ini disebut neraca akhir atau awal karena sebagian neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Nah, itulah tadi penjelasan sedikitnya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.